bawah. Kita buat dari 2 botol minuman bersoda. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Kenapa sih kita harus memilih botol minuman bersoda? Kenapa bukan botol air mineral? Karena biar ini. Karena biar bisa. Iya kan? Pada gas berarti ada tekanan. Jadi bahan botol dari minuman bersoda itu dibuat sedemikian harus tahan tekanan. Karena kalau tidak dia akan mudah pecah. Itu makanya kita memilih botol minuman bersoda. Karena nggak mungkin dong setiap kali kita membuat roket dipakai diluncurkan pecah. Kita membuat lagi effortnya cukup besar sehingga kita membutuhkan botol ya, bahan botol minuman bersoda atau botol plastik yang tahan dengan tekanan sehingga dia dinamis. Nah, kenapa kita buat ujungnya ini kita bantu lagi dan dilapisi dengan bahan yang berbahan gabus seperti ini ya, supaya ketika nanti dia meluncur atau jatuh mengenai benda yang keras ya seperti ini, dia tidak langsung mengenai bodinya ya. Itu. Kemudian bagian yang atas ini keras, bagian yang di bawah ini agak lembek. Bagian atas ini disebut dengan pemberat, bagian yang di bawah ini disebut dengan ruang mesin. Bagian pemberatnya ini kita isi, kenapa dia jadi berat? Kita isi dengan suatu gas ya yang mempunyai volume terbesar di atmosfer. Ada yang bisa tebak kira-kira gas apa itu? Karbon dioksida kah yang mempunyai volume terbesar di atmosfer? Ada jawaban yang lain? Ada bisa ya. Jadi gas ini di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak digunakan sekarang untuk pembuatan makanan. Tapi yang paling dikenal sebelum ada pengembangan pembuatan makanan, dikenal karena dia digunakan untuk mengisi angin ban motor maupun mobil. Nah, itu langsung semua tahu ya. Ya, jadi kita masukkan di nitrogen. Tapi kalau untuk kompetisi 10 besar pemenang dari setiap regional naik ke nasional. Dari nasional nanti biasanya 6 besar naik ke internasional. Oke. Nah, tapi kalau untuk kompetisi kita tidak menggunakan nitrogen, kita menggunakan plastisin atau lidi seperti ini. Ya. Kenapa kita tidak menggunakan nitrogen? Kenapa menggunakan plastisin? Karena plastisin itu lebih murah dan lebih mudah didapat, ya kan? Sementara nitrogen ini lebih beresiko karena dia nitrogen cair dan dia juga harus punya rekomendasi atau surat ketika membelinya. Dan dia tidak dijual sembarangan di pasaran seperti itu ya. Itu buat informasi teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah ruang mesin atau body vessel, kita sebut vesselnya. Ya, ini ruang mesin ini akan kita tambahkan tekanan atau udara yang berbentuk nanti akan diubah jadi tekanan. Kemudian akan kita tambahkan bahan bakar. Kalau roket air berarti bahan bakarnya apa? Air. Oke. Kemudian yang di bawah ini ada 3, ada putih ini, dia ada lubang atau celah kecil. Celah atau lubang kecil ini fungsinya untuk memasukkan dan mengeluarkan baik udara maupun air ketika roketnya kita luncurkan. Nah, ini namanya adalah nozzle. Apa? Ya, nozzle ini juga adalah konektor atau penghubung antara roketnya dengan peluncurnya. Ya, peluncurnya itu ini kita udah sediakan di sini ada peluncur ini. Cara menghubungkan antara roket dengan si launcher ini, kita harus ya menghubungkannya dengan memasukkan nozzle ini ke dalam quick release. Ini adalah quick release-nya. Seperti ini. Sampai dia terkunci, klik ya. Jadi nanti air maupun udara yang kita masukkan tidak bocor. Oke. Nah, launcher ini sendiri ya, selain ada quick release, launcher ini juga kita bisa ubah sudutnya seperti ini. Ini berapa sudutnya? Kalau tegak lurus sudut berapa ini? Ya, kalau sudut tegak lurus ini biasanya adalah untuk peluncuran roket angkasa. Karena roket angkasa itu 2 meter ke atas, jadi dia tinggi, tidak cocok kalau di bawah 90 derajat. Ya, jadi berarti dia harus 90 derajat. Tapi kalau untuk roket air, biasanya standar yang kita gunakan adalah 45 sampai 60 derajat. Tapi karena kita di bawah tenda seperti ini adalah di bawah 45 derajat. Oke? Kemudian ya, dia disebut dengan manometer. Apa? Manometer dengan satuan PSI. Oke, roketnya meluncur nggak? Meluncur nggak? Kenapa ketawa ya? Meluncur nggak? Meluncur tapi pendek atau tidak jauh, boleh? Naila sama. Oke, cukup Alia. Oke, boleh mundur.
Boleh mundur juga Adil. Mundur, mundur, mundur. Ada yang kecipratan ya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya. Kira-kira apa perbedaan dari roket pertama dengan roket kedua? Ya, roket kedua lebih jauh ya. Lebih jauh dan lebih cepat. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Karena ada tekanan air. Tekanannya tadi sama ya, 30 ya. Karena apa? Karena jelas ada penambahan air. Tapi apa yang dilakukan oleh air itu? Mendorong, betul. Jadi ada gaya dorong dari air yang membuat roketnya meluncur lebih jauh. Ini katanya tadi kelas 10 dan 11. Kira-kira ini aplikasi hukum apa? Ini saya nggak tanyakan ke anak TK SD, saya tanyakan ke anak SMP SMA. Ini aplikasi hukum apa? Ayo, lagi nggak? Hukum Newton. Hukum Newton ada berapa? 3. Kira-kira ini aplikasi hukum keberapanya? Ketiga. Apa bunyinya? Aksi reaksi. Jadi ketika kita memberikan aksi, gaya pada suatu aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Itu makanya tadi apa? Roketnya meluncur jauh ke depan tapi airnya kecipratan sama siapa tadi? Sama Naila. Ya nggak sih? Ya kan? Nah itu aplikasi hukum Newton ketiga ya. Kenapa? Kok yang pertama tadi? Kenapa roket yang pertama tadi kok bisa dia meluncur juga tapi lebih pendek? Rok dari udara itu ternyata lebih singkat, iya, atau lebih kecil dibanding ketika dia ditambahkan dengan air, gaya dorongnya jauh lebih besar atau lebih lama. Bisa ya, paham ya? Ini hanya menambahkan atau mengingatkan kembali bahwa ada ilmu yang diaplikasikan ketika kita bermain ya. Jadi kita bermain sambil belajar di Indonesia. Betul ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ya, selamat bermain dan belajar di Indonesia Science Center. Sampai bertemu kembali, bye-bye.